Halo guys, yuk ayo belajar matematika bareng Fandi Gamble. Oke, kita masih belajar tentang persamaan eksponensial, tapi kondisinya berbeda kali ini. Kondisi di kali ini adalah yaitu bilangan pokoknya sama, tapi bilangan pokoknya di sini berupa sebuah fungsi. Oke, misalkan saya kasih nama adalah fx. Terus pangkatnya berbeda. Misalkan pangkatnya di sini adalah hx dan gx. Oke, maka dari sini kita bisa bentuk fx pangkat hx sama dengan fx pangkat gx. Nah, ini bilangan pokoknya sama berupa fungsi fx, ini fx, bilangan pangkatnya adalah berbeda yaitu hx dan gx. Untuk bilangan pokok yang sama dan berupa sebuah fungsi, serta pangkatnya berbeda dan juga berupa sebuah fungsi, maka dia punya penyelesaian sebagai berikut. Penyelesaian yang pertama adalah, ya pangkatnya kita samakan. Karena bilangan pokoknya sama, ya syarat pertama, pangkatnya juga harus sama. Oke? Ketika bilangan pokoknya sama dan pangkatnya juga sama, pasti akan menghasilkan hasil yang sama. Jadi, yang pertama, syarat pertama adalah pangkatnya sama, hx sama dengan gx. Syarat kedua adalah fx-nya itu sama dengan 1. Oke? Ketika fx-nya ini sama dengan 1, dengan pangkat yang berbeda, pasti kanan dan kiri hasilnya pasti akan sama. Karena 1 dipangkatkan berapapun, pasti hasilnya akan 1. Yang ketiga, fx-nya itu sama dengan 0. Nah, untuk fx sama dengan 0, ada syarat yang harus dipenuhi di sini ya. Syaratnya adalah si hx dan gx itu harus positif. Artinya, kan kita ketika nanti mencari fx sama dengan 0, kan kita akan mempunyai nilai x di sini. Nah, x yang ada ini nanti kita harus substitusikan ke dalam pangkatnya, ke dalam hx dan gx. Dan hx dan gx ini keduanya harus bernilai positif. Kalau hx-nya nanti negatif, gx-nya negatif, berarti poin yang ketiga nggak memenuhi. Kalau hx-nya nanti positif atau gx-nya negatif ataupun sebaliknya, maka poin yang ketiga juga tidak memenuhi. Ya. Yang keempat adalah si fx-nya ini sama dengan negatif 1. Di sini juga dia punya syarat. Nah, syaratnya apa? Syaratnya si hx dan gx atau pangkatnya ini hx dan gx keduanya. Oke, keduanya harus genap atau ganjil. Maksudnya apa ya ini? Maksudnya begini. Sama, ketika kita nanti fx ini sama dengan negatif 1, kita akan mempunyai nilai x di sini. Nah, nilai x yang ada di sini, yang kita dapatkan di poin 4 ini, kita substitusikan lagi ke persamaan hx dan si gx-nya. Nah, hx dan gx ini ketika kita substitusikan, nanti keduanya harus genap. Dua-duanya harus genap atau kedua-duanya harus ganjil. Kalau satunya genap, satunya ganjil, berarti poin yang keempat tidak memenuhi. Tapi kalau dua-duanya genap atau dua-duanya ganjil setelah kita substitusikan nilai x dari fx sama dengan negatif 1 ini, maka poin keempat itu memenuhi. Nah, kita lanjutkan dengan soalnya. Ya, contohnya sebagai berikut. Tentukan himpunan penyelesaian dari x tambah 2 pangkat x kuadrat tambah 3x tambah 1 sama dengan x tambah 2 pangkat x tambah 4. Nah, dari sini kita bisa lihat bahwa bilangan pokoknya atau fx-nya adalah x tambah 2. Ya, ini bilangan pokoknya.
Sedangkan pangkatnya ada 2 ya, yaitu Hx yang pertama, yaitu adalah X kuadrat tambah 3X tambah 1, dan Gx, yaitu X tambah 4. Ya, bagaimana menyelesaikan ini? Ya, kita mulai. Yang pertama adalah pangkatnya sama. Berarti Hx sama dengan Gx. Kita lihat, berarti Hx-nya kalimatnya menjadi X kuadrat tambah 3X tambah 1 sama dengan X tambah 4. Oke, kita selesaikan. X kuadrat 3X, di sini kan X berarti pindah jadi min X ya, berarti jadi plus 2X plus 1 berarti dikurang 4, berarti min 3 sama dengan 0. Di sini berupa persamaan kuadrat, berarti kita harus memfaktorkan di sini. Oke, berarti sini X. Berarti kita cari dua buah bilangan, kalau dikali adalah negatif 3, kalau ditambah adalah positif 2. Udah pasti dong ya, berarti plus 3 dan negatif 1. Kalau dikali, negatif 3. Kalau ditambah, positif 2. Maka di sini X tambah 3 sama dengan 0, atau X min 1 sama dengan 0. Berarti X sama dengan negatif 3, X sama dengan 1. Itu yang pertama, yaitu ketika Hx sama dengan Gx. Yang kedua adalah bahwa Fx-nya ini sama dengan 1. Kalau ini kan nggak ada syaratnya tadi kan ya. Berarti X tambah 2 sama dengan 1. Berarti X sama dengan 1 dikurang 2. Negatif 1. Ya, ini nggak pakai syarat yang tadi. Yang ketiga adalah Fx sama dengan 0. Tapi ingat syaratnya tadi. Hx dan Gx-nya, Hx dan Gx harus positif. Ini syaratnya diingat ya. Oke, kita mulai. Berarti X tambah 2 sama dengan 0. Berarti X sama dengan negatif 2. Nah, kita coba membuktikan Hx dan Gx-nya positif atau enggak. Tadi si Hx-nya di sini kita ganti menjadi X-nya kan X kuadrat, ini kan Hx-nya 3X plus 1. Berarti kita substitusikan negatif 2 kuadrat ditambah 3 kali negatif 2 ditambah 1. 4 dikurang 6 ditambah 1. Oh, hasilnya adalah negatif 1. Udah pasti ini nggak akan memenuhi karena Hx dan Gx-nya harus positif ya. Tapi kita coba buktikan juga bahwa si Gx-nya berapa nilainya ya. Gx-nya berarti X tambah 4. Oh, min 2 tambah 4. Oh, Gx-nya positif. Tapi tadi Hx-nya kan negatif. Berarti X sama dengan negatif 2 ini tidak memenuhi. Itu yang ketiga. Yang keempat adalah di sini Fx-nya sama dengan negatif 1. Tapi ingat syaratnya. Hx dan Gx harus genap. Dua-duanya genap atau dua-duanya ganjil. Oke, kita coba lihat. Berarti di sini X plus 2 sama dengan negatif 1. Dx sama dengan negatif 3. Kita substitusikan ya di sini. Hx-nya kita substitusikan berarti negatif 3 kuadrat. Ya kan? Ditambah 3 kali negatif 3 ditambah 1. 9 min 9 plus 1. Hasilnya adalah
1. Ganjil di sini ya. Ganjil. Sekarang kita cari GX-nya. GX-nya sama dengan negatif 3 ditambah 4. Sama dengan 1. Oh, ternyata di sini kita bisa lihat ya nak ya. Oke, untuk poin yang keempat, ketika X sama dengan negatif 3, ternyata didapat bahwa HX-nya 1, GX-nya 1. Keduanya ganjil. Keduanya ganjil. Artinya, X sama dengan negatif 3 ini berarti dia memenuhi. Oke, sedangkan yang poin ketiga tadi adalah ketika X sama dengan negatif 2, di sini dapatkan bahwa HX-nya negatif. HX-nya adalah negatif, sedangkan GX-nya adalah positif. Ternyata HX dan GX-nya berbeda, yang satu negatif, yang satu positif. Maka X sama dengan negatif 2 ini poin ketiga ini adalah berarti tidak memenuhi. Nah ya, yang X sama dengan negatif 2 ini tidak memenuhi. Yang poin kedua tadi, X sama dengan negatif 1 ini nggak ada masalah, karena nggak pakai syarat. Di sini adalah, yang pertama tadi adalah negatif 3, dan X-nya adalah 1. Maka, dari ini semua, kita bisa simpulkan bahwa himpunan penyelesaiannya jadinya adalah yang memenuhi saja. Yang pertama tadi ada negatif 3. Oke, negatif 3. Tadi juga negatif 3. Ada negatif 1. Ada 1. Itu adalah himpunan penyelesaiannya. Kenapa negatif 2 bukan penyelesaiannya? Karena tadi di sini ketika negatif 2, dia tidak menghasilkan bilangan yang positif. HX dan GX-nya tidak menghasilkan bilangan positif. Jadi hanya negatif 3, negatif 1, dan 1. Oke, cukup jelas ya? Oke guys, kita akan ketemu lagi di video selanjutnya. Tetap semangat dan jangan lupa subscribe dan like. Terima kasih. Matur suwun. Cacen. Dan thank you.